Salam jumpa lagi dan salam sehat dimanapun saudara-saudara berada. Kembali lagi bersama saya, Yono Paing. Saya akan mempresentasikan dan kita belajar bersama berkaitan dengan salah satu pembaruan liturgi di era Paus Fransiskus, yakni ritus pembasuhan kaki. Sebelum jauh kita berbicara tentang tema ini, alangkah baiknya kita melihat figur atau sosok dari Paus Fransiskus sendiri di masa kepemimpinannya. Paus Fransiskus menghadirkan banyak gerakan-gerakan yang sangat memukau dan juga tersentuh bagi banyak kalangan di dunia ini. Dia seorang yang sangat terbuka, dialog, pastoral, dan juga sangat sosial. Tentunya dengan gerakan-gerakan yang beliau buat ini mengafirmasikan bahwa dia bukanlah seorang yang dogmatis dan juga kaku dengan ritus-ritus atau nilai-nilai teologis yang ada di dalam gereja. Dia juga seorang yang sangat rendah hati, di mana dia mau berdinamika dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang orang. Ia memandang semua orang adalah umat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus itu mempunyai keinginan yang sangat besar dalam merubah ritus pembasuhan kaki yang terlihat sangat kaku dan juga sangat paternal. Untuk itu, pada tanggal 20 Desember 2014, beliau menuliskan sebuah surat kepada Kardinal Sarah sebagai Prefek Kongregasi Ibadat dan Tata Sakramen. Surat ini sebenarnya sebuah surat yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus melalui sebuah refleksian yang sangat panjang. Hal ini terlihat dalam paragraf pertama dari surat ini. Untuk isi dari surat ini nanti kita bisa kupas dan kita bisa lihat bersama dalam dekret yang dikeluarkan oleh Kongregasi Tata Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, di mana sangat jelas isi surat ini tercantum dalam dekret ini. Lalu sebagai tanggapan dari surat Paus Fransiskus tersebut, Kongregasi Tata Ibadat dan Tata Tertib Sakramen mengeluarkan sebuah dekret yang berbicara secara khusus tentang ritus pembasuhan kaki dan juga pembaruan-pembaruan yang terjadi, yaitu dekret In Missa in Scena Domini yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2016. Kurang lebih 3 alasan yang saya lihat, yang saya pahami dari surat Paus Fransiskus dan juga dekret In Missa in Scena Domini. Alasan pertama itu berkaitan dengan dekret yang terakhir, di mana dekret yang dituliskan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 30 November 1955, yaitu dekret Maxima Redemptionis Nostrae Mysteri. Dekret ini terlihat masih sangat kaku dan juga sangat paternal, artinya menekankan kaum pria yang berperan aktif di dalam ritus pembasuhan kaki. Yang kedua, untuk menyatakan makna sepenuhnya ritus ini kepada orang-orang yang berperan serta di dalamnya, sebagaimana atau sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II. Di mana kita bisa melihat poin-poinnya itu dalam Sacrosanctum Concilium nomor 25 tentang peninjauan kembali buku-buku liturgi, dan juga Sacrosanctum Concilium nomor 50 tentang peninjauan kembali TPE, sehingga dampaknya itu sangat jelas agar orang-orang beriman itu atau kaum beriman itu ikut serta dalam ritus atau perayaan liturgi itu dengan aktif, lalu mereka memahami atau menyadari makna yang mereka terima dari perayaan liturgi tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, dalam dekret In Missa in Scena Domini itu sangat jelas nilai-nilai biblis atau dasar-dasar biblis yang diangkat. Yang pertama itu kasih persaudaraan dari kata-kata Yesus. Itu bisa dilihat dalam Yohanes bab 13 ayat 34. Poin ini mau menegaskan tentang kasih persaudaraan. Artinya gereja itu perlu menunjukkan kasih ini kepada semua orang tanpa dibatas oleh ruang dan waktu. Lalu yang kedua, datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dalam Matius bab 20 ayat 28, nilai ini mau menegaskan tentang gereja yang terbuka, gereja yang inklusif, mau melayani orang. Artinya gereja itu tidak berpangku tangan, gereja harus berlumpur, gereja itu harus ada bersama. Artinya mau merangkul siapapun tanpa melihat latar belakang orang. Ketiga, didorong oleh kasih amal sampai akhir
dalam Yohanes bab 13 ayat 1. Poin ini mau menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan atau ritus-ritus yang dibuat oleh gereja itu harus menunjukkan nilai kasih agar orang itu bisa sampai pada nilai keselamatan. Tidak hanya keselamatan di dunia, tapi keselamatan di akhirat. Saudara-saudara, setelah kita melihat ritus pembasuhan kaki, kita akan melihat isi dari Decret in Missa in Scena Domini, yakni memperbarui atau merevisi ritus pembasuhan kaki dalam buku liturgi ritus Roma sebagaimana ada dalam semangat Konsili Vatikan kedua, dan juga pembaruan atas Dekret Paus Pius ke-12. Setelah saya mencermati, memahami dekret ini, kurang lebih ada 3 poin yang mau ditekankan. Poin-poin ini juga yang ditegaskan dalam surat Paus Fransiskus kepada Kardinal Sarah ketika ia ingin merubah ritus ini. Pertama, kita melihat ada perubahan dalam Misale Romawi halaman 300 nomor 11. Di sana itu ditekankan para pria yang dipilih yang diikut sertakan oleh para imam. Pada saat itu atau dalam ritus yang lama itu ditegaskan para pria atau sangat paternal, sedangkan para wanita dan ibu-ibu tidak diperbolehkan, dan tentunya ini kelihatannya sangat kaku. Dalam dekret yang terbaru itu diubah, para pria diubah menjadi mereka. Artinya dari yang eksklusif hanya batas paternal, kaum pria itu diubah menjadi mereka yang sangat inklusif. Artinya kata mereka di sini mau menunjukkan keragaman umat Allah, baik pria maupun wanita, baik muda maupun tua, yang sehat maupun yang sakit, klerus, kaum hidup bakti maupun umat awam. Artinya mereka semua dapat berpartisipasi dalam ritus ini. Lalu poin yang kedua itu, dalam ritus yang lama itu disebutkan jumlahnya sangat jelas, 12 pria. Namun dalam dekret yang terbaru in Missa in Scena Domini itu tidak disebutkan jumlahnya. Mereka hanya menyebutkan kelompok. Hemat saya sendiri, gereja mau menunjukkan keterbukaan, fleksibel terhadap ritus ini. Artinya jumlahnya tidak ditentukan agar para imam atau para gembala itu bisa memilih jumlah atau menentukan jumlah dari orang-orang yang berpartisipasi dalam ritus pembasuhan kaki sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Lalu yang ketiga itu menekankan tentang tanggung jawab para gembala. Ini sesuai dengan semangat Konsili Vatikan kedua. Artinya para gembala dan para imam itu harus mampu menunjukkan atau menegaskan kepada semua orang yang berperan serta itu agar mereka dapat terlibat secara aktif, sadar, dan juga dapat memetik makna yang baik untuk perkembangan iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita melihat bersama perubahan-perubahan dalam Decret in Missa in Scena Domini, ada 3 poin yang saya petik. Yang pertama itu memperbarui nilai pastoral liturgis, di mana kita tahu bahwa gereja sebelumnya itu sangat terpaku dengan rubrik atau dengan ritus yang ada sebelumnya. Paus Fransiskus mau mengangkat nilai yang lebih inklusif, lebih terbuka, sehingga semua orang itu dapat berpartisipasi dalam ritus ini, tidak sebatas kaum pria. Lalu gereja juga mau menunjukkan keterbukaan dan dialog dengan budaya-budaya lain, agama-agama lain, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Paus Fransiskus dalam berbagai gerakan-gerakan yang beliau perlihatkan kepada dunia, dan juga dalam beberapa kesempatan ia membasuh kaki dari orang-orang yang berbeda budaya dan juga orang-orang yang berkeyakinan agama lain, misalnya Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Paus Fransiskus mau menunjukkan keterbukaan gereja dan juga semangat dialog dari gereja. Lalu poin yang ketiga itu berbicara tentang semangat perdamaian dan persaudaraan sebagaimana yang terdapat dalam dasar biblis Decret in Missa in Scena Domini tentang kasih persaudaraan. Paus Fransiskus menyadari bahwa perdamaian dan persaudaraan dalam zaman ini sudah semakin pudar. Paus Fransiskus mau mengangkat kembali nilai-nilai ini agar hidup kita itu layaknya sebagai saudara sehingga harmoni. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih.